Jauh-jauh banget tentang menang kalah. Sinian. Numpuk di situ. Tentang kalah bahasanya. Iya. Kak Iren dari semua kan kalau main catur kan berarti fondasinya dari opening ya. Ada opening andalan nggak tuh? Opening andalan ya ada sih beberapa, tapi harus beberapa kan, karena kan kalau cuma satu atau dua kan gampang ditebak sama musuh, betul. Jadi ada beberapa opening andalan, main Italia. Oh Italia. Sicilia juga. Sicilia. Banyak sih sebenarnya sih, karena supaya kita nggak bisa gampang ditebak aja. Opening favoritnya apa? Kalau aku sih tadi E5. Wih, Apa E5 tuh? openingnya apa tuh? Tahu. E5 aja udah. E4 E5 aja udah. Kairen mau nanya, awal mula bisa berkarir di menjadi catur Suka dulu kan sih? profesional. Suka dulu Iya, kan maksudnya gini loh, kan dari suka nih. Tapi gimana caranya? Maksudnya kan catur ini bukan olahraga yang populer di Indonesia gitu betul. loh. Emang iya? Ya maksudnya Nggak terlalu. Loh kalau di pos ronda semua orang main catur, ya Cok. bukan. Maksudnya bukan sampai ke jenjang profesional sampai maksudnya nggak sepopuler di olahraga lain lah gitu maksudnya. Ya memang kan tiap negara kan ada olahraga yang populernya ya kan, dan catur ya mungkin populer di kalangan tertentu, tapi kalau untuk lebih ke industri olahraganya mungkin kita nggak terlalu kayak olahraga lain ya kan, tapi tetap aja sih banyak yang mainin. Nah itu awalnya sih dari papa. Oh, jadi main catur juga. Enggak, atlet tenis meja. Oh, makanya main catur. Makanya main catur. Sama-sama di meja soalnya. Ada mejanya bener. Nyambung ya? Nyambung. Nggak, awalnya dari papa atlet tenis meja, karena basicnya atlet ya kan, jadi aku dikenalin. Awalnya ke tenis meja dulu pastinya ya kan, udah dikenalin umur 4 tahun 5 tahun lah. Berapa bulan ternyata nggak seret, terus pindah ke olahraga lain, bulu tangkis, renang, lari dan semacamnya. Terus sampai akhirnya ngeliat papa main catur dan minta aja, "Pak, ajarin Pak," gitu. Dan dari situ loh kok mainnya jadi bagus. Mulai main umur 7 tahun, umur 11 tahun udah jadi tim nasional Indonesia untuk SEA Games. Umur 11 tahun. Jadi jatuhnya catur tuh bakat. Iya. Bakat. Tapi harus latihan juga kan, tapi memang kelihatan dari kecil ada bakatnya. Kak, mau nanya, kan kalau buat jadi GM itu mesti lewat kandidat master dulu ya? Kandidat Iya, master, kandidat master, international master, FIDE Master. Oh, FIDE Master. International Master baru Grand Master. Nah itu waktu umur berapa tuh? Kak Iren sampainya? Waktu yang Women Grand Masternya umur 16. 16 Women Grand Master. Terus ke bawahnya lagi ya lebih muda lagi. International Master umur 14, FIDE Master 12. Tapi zaman dulu nggak ada kandidat master. Oh, dulu belum ada Belum kandidat ada. master. Baru sekarang aja kandidat master. 12 tahun ngapain kah? 12 tahun masih nyolong di emak gua. 16 tahun ya. Ada kayak top 3 lawan paling susah nggak sih? Panjang karir. Top 3 lawan paling susah. Lawan paling susah. Tentunya kita dong pasti dong. Ya, Pertanyaan lanjutannya, top 3 tersusah, susahnya karena apa sih? Enggak, aku nggak paham. Aku bisa main catur, maksudnya ngerti, cuman susahnya tuh karena apa gitu? susahnya karena, nah coba aku tanya tadi, lawan aku susahnya karena apa? I couldn't predict your move at all. Nah demikian juga yang mungkin lihat di YouTube kan ada yang nonton lawan Hikaru nggak? Terus ada juga aku lawan bukan Levon, siapa namanya, Fabiano Caruana. Itu world number 2 ya kan. Nah world number 2 sama juga, I cannot predict his moves karena masih levelnya di atas gitu loh. Berarti gue wajar kalah ya? Iya. Oh sama. Kau berharap apa sih? Sangat wajar. Kau berharap apa? Udah. Wajar. Lu menang baru nggak wajar. Kalau Bang Arap menang, wah bisa Gempar dunia. gempar ini. Kabar. Kok kalah waktu Langsung pindah karir lu. Jatuh. Udahan nih Srim. Udah, nggak usah bangun-bangun mencatur lu. Hari Rating terakhir Kairen berapa ya? Rating terakhir berapa ya? 2330 sih. Tapi jangan dibandingkan dengan rating online ya. Kalau rating online tuh udah 2600-an. Oh, Ini pada main online chess kan? main. Coba ratingnya Aku sih enggak. 450. 450. Gak tau. Nah, seriously? Enggak, paling 700 800. 700-800. Ya, aku Not segitu. bad, not bad. Sama juga. Segitu. Enggak main 700. Main bohong. Waktu pandemi main mulu kan. Iya. Iya. Terus keren. Iya, waktu itu sempat di deman buat kayak main catur bareng gitu.
Oke, gue kayak abis DM, kok tolol banget yang ngajak game main gitu. Kayak apa hidup gue mau kemana gitu. Akhirnya terjadi hari ini. Thank you so much. Thank you, ya. Nggak apa-apa ya kak, malam-malam gini kan? Nggak apa-apa, it's okay. I hear that you bring your family? Iya, tadi itu kebetulan ada acara sebelum ini. Oke. Aku ngasih coaching klinik. Coaching klinik. Jadi, Coaching klinik. ya Kakak buka coaching klinik? bukan buka, maksudnya diundang untuk kasih kayak coaching klinik gitu. Oke, tapi kalau kayak ada buka kelas coaching klinik itu nggak ada? Buka kelas coaching klinik sebenarnya sih on demand aja sih. On demand. Karena aku juga kasih private lessons. Oke. Tuh guys, ada private lesson guys. Berarti DM sama yang di contact person situ ya? Yang di IG enggak juga? Udah aku remove sih, soalnya banyak banget yang kontak. Oh iya. DM aja kalau kebaca ya oke, kalau nggak kebaca guys. ya. Oke-okean berarti. Oke-okean. Yang mau Tapi diajarin. ya semuanya bisa aku berusaha supaya YouTubeku juga selalu ada konten-konten catur. Cuma kan emang bukan YouTuber kan. Iya. Jadi kemana itu pas kebetulan ada teman misalkan yang mau main ya kan, kita record deh, atau pas kemarin pas lagi di New York kan, main ke taman. Iya, ya kan? iya. Yang lawan orang-orang di taman itu, dan mereka kan nggak tahu kalau misalkan saya Grandmaster Iya. dan apalagi cewek Asian lagi Iya, ya kan. oke. Terus ya kita berlaga cupu aja. Oke. Kayak ada Satu taman jam. dibantai-bantai. Kak Iren pernah gak ketemu yang orang random nih, tahu-tahu ternyata orang yang apa sih bahasanya itu smurfing ya? Ternyata dia Jago. game gitu. Kalau orang yang benar-benar jago itu pasti aku tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. The top of the world. Karena istilahnya petanya tuh sama gitu. Orang-orangnya dia Ya, lagi. Orang-orangnya dia, dan nggak mungkin aku nggak tahu kalau dia jago. Gitu. International Master kan Mau nanya kak, kalau misalnya kayak kita atau misalnya penonton nih, tertarik sama catur. Nah mau belajar tuh dari mana? Apakah Awal stepnya tuh kayak gimana Stepnya sih? Gitu loh. Stepnya ya main tuh bagus banget. Online chess itu bagus untuk kita terbiasa ya kan. Board visionnya tuh supaya lebih bagus gitu kan. Kayak tadi kan. Tapi beda kak, jujur aja kayak maaf aku potong. Ini ya adrenalin apa ya? No. Kayak Satu tadi adrenalin karena ditonton itu itu adrenalin rush banget gua. Kedua tuh main online chess ngelihatnya kan dari atas ya. Iya. Sama kayak tadi susah banget kan ngelihatnya. Susah banget lihat visionnya tuh susah banget. Iya, gitu. makanya itu board visionnya dilatih. Oh gitu. board vision. Jadi Bisa banyak board visionnya ya? banyak yang transisi juga ya kan, dari misalkan kita main over the board ya kan dengan board yang langsung. Terus zaman-zamannya pandemi kan booming tuh online chess. Parah. Nah, itu aku juga harus adjusting karena walaupun nggak bisa dilihat oleh mata telanjang board vision aku begitu adjust ke online chess sih berubah, kayak skillku tuh agak menurun. Shifting ya. Iya, karena kan nggak terbiasa. Jadi memang harus dilatih terus. Karena sekarang nggak bisa dipungkiri online chess itu it's a part of the chess world. Iya. Jadi kita harus juga adapt to it ya. Banyak turnamen online juga kan soalnya. Banyak turnamen online juga, terutama pandemi. Kalau sekarang sudah menurun banget sih. Oke. Jadi banyak latihan di ini ya. Di papan. Main di papan juga. Next kalau mau private lessons? Mau banget. Gua demen. Iya. kalau misalnya- Jadi, sorry, please. Enggak, kalau blindfold itu yang dibayangkan apa? Maksudnya yang Udah di hafal. mana? Udah hafal boardnya. Itu kan board itu kan ada koordinat kan? Iya koordinat. Ya, A sampai H, A1, B2, 1 sampai 8. L5 jalannya Jadi apa? tiap kotak itu ada namanya ya kan, A1, L5, dan Iya. itu aku ingat gitu. Jadi kalau misalkan langkah pertama depan raja 2 langkah itu E2, E4 ya kan. Contohnya. Holy shit. Nah, jadi kalau kalau blindfold chess misalkan, next kita rematch blindfold chess, aku akan bilang notasinya. Kayak misalkan aku putih nih, ya kan? Oke, E2, E4. Nah, nanti ada yang jalanin. Ada yang jalanin. Ada yang jalanin yang juga ngerti notasi catur Of course. dong, ya kan? Jalanin. Nah, terus nanti Ngarep dan tim udah diskusi mau langkah mana. Misalkan langkah pion juga yang di depan raja. Tadi yang bilang E5 ya kan? Nah, yaudah E5. Oke, di otak aku, ya kan? Udah memetakan. Udah memetakan bener. Oh, E4, E5. Oke, next move udah F3 misalkan gitu. Nah, mungkin itu lebih challenging lagi supaya ada chance untuk menang. Enggak, Bang, maksudku gini, kan tadi Kak Iren bilang kalau ada shifting dari POV chess biasa dengan POV chess online gitu kan. Betul. Seharusnya kan nggak masalah pada saat Kak Iren sudah bisa menguasai blindfold gitu. Oh enggak, itu masalah ini aja sih, eye and hand coordination.
ya kan? beda. Karena kan kita pakai mouse dan lain sebagainya. Iya, Nah, beda cok. Itu skill tersendiri loh. Yes. Kebiasaannya bukan POV ya, tapi Lebih ke itu kan coordination. muscle memory ya di situ. Muscle memory juga sama juga, misalkan aku kalau main blitz nih, blitz catur kilat yang benar-benar cepet ya kan, aku jauh lebih istilahnya lebih jago main di atas papan daripada main online blitz, karena itu tadi online blitz aku jarang pakai handphone sih, seringnya pakai komputer aja. Ada pre-move juga kan kalau misalkan. Ada pre-move juga, sit properly gitu, dan kadang-kadang online chess tuh kadang-kadang bikin gitu, kalau misalnya kita udah posisi menang pun lawan ngelihat jam kita udah mau habis kan, terus aja dia jalan sampai jam kita habis gitu. Ya. Dan kadang-kadang kan juga ada error di teknis ya kan, internet yang nge-lag lah atau apa, itu kan kesel juga gitu. And how long, like how many hours you play chess in a day? Atau Depends. seminggu? Kayak sehari kayak berapa jam gitu? Berapa 5 match gitu? Before turnamen deh. Before tournament, kalau bisa zaman-zaman Platnas ya kan, kita kan juga Platnas. lagi Platnas nih. Ini lagi sekarang ya? Lagi Platnas untuk Platnas. SEA Games nanti bulan Desember di Thailand. Nah itu 6 jam, kita dijadwalkan 6 jam. Tok 6 jam ya. 6 jam. Tapi catur itu sangat sangat scientific. Jadi Maksudnya 6 jam itu bukan tok gitu aja. Hampir nggak pernah tok sih sebenarnya. Itu kan kita punya komputer yang isinya ada software, databases, dan kita istilahnya dengan bantuan komputer itu kita mempintarkan otak kita. Cari best move-nya. Cari best move-nya, tapi kan bukan gini loh, kalau kita dikasih Stockfish. best move-nya ini gitu, tapi tanpa kita ngerti itu kenapa, ya percuma aja. Oke. Stockfish ya. Gue nggak tahu cara membahasakannya gimana. Pertanyaan nih. Berapa ribu atau berapa ratus ribu moves yang ada di dalam board chess, satu board chess itu? Millions. Kemungkinan possibility-nya. Like millions. Millions. Nggak pernah ada game yang bisa sama ya? Ada ya? Tapi kan mungkin game-game yang kurang panjang ya kan, game-game sedikit-sedikit itu ada. It's millions. Nah, makanya ini salah satu istilahnya SEA Games atau sports, kita udah masuk sports sih. Udah. Kan ada dua perbandingan gitu kan, ini catur nih game atau sports ya kan. Ada juga kita mau masuk ke e-sport game, karena kalau mainnya pakai komputer aja ya kan, masuk ke e-sport game masih agak kurang jelas kita letaknya di mana. Karena kita belum masuk Summer Olympic kayak di Paris kemarin, itu kita belum masuk. Tapi itu kan Olympic ya. Kalau dari tingkat kontinental kayak Asian Games itu kita udah main. Oke. Dan tingkat regional ya kan, SEA Games kita udah main. Oke. Hanya Olimpiade aja kita belum main, belum masuk situ. Have you ever in a situation when kakak harus turnamen besar, entah itu Olympic atau SEA Games or whatever it is, tapi dalam kondisi lagi nggak sehat? Oh sering. Bukan Sering? sering sih, beberapa Ya. kali, yes. How you manage that? Lagi beberapa entah ya nama migrain, sakit kepala, demam, whatever. Ya pernah demam sampai 40 derajat and you play. Yes, Jeez. for 5 or 6 hours. 5 or 6 hours. Yeah. Gini misalkan, kalau misalkan udah commit ya kan, kita bela negara, we do whatever it takes, right? Right. Exactly. Dan waktu itu aku kebetulan main, kita tuh ada namanya Olimpiade catur, karena kita belum masuk ke Summer Olympic, kita punya Olimpiade sendiri once every 2 years. Nah itu aku main waktu itu di India tahun 2022. Sorry kak, ini World Championship. No, it's Olympiad. Oke. Jadi itu kita mainnya tim. Nah tim Indonesia, kita ada berapa board ya kan? First board aku. Kita ada 4 board. Nah first board aku. Nah pas kebetulan panas. Apa tiba-tiba demam gitu kan? Kayak COVID symptoms. Yeah. Terus dicek, wah itu udah 39 derajat, tapi kita nggak punya reserve. Oke. Jadi aku nggak bisa digantiin. Nggak bisa digantikan ya? Kecuali kalau kita punya reserve, ya kan, aku bisa istirahat dulu. Aku nggak punya reserve. And then I told my captain, please don't tell my situation to my teammates. Oke. Supaya tetap main. Supaya mereka nggak was-was. Nggak was-was. Mereka nggak was-was ya kan. Dan dan tolong pay more attention to my board, ya kan. Bawa teh panas atau apa every, let's say, Anything you need lah. 15 minutes or so ya, supaya lebih terhidrasi lagi dan lain sebagainya.
Tapi sepanjang perjalanan misalkan dari hotel ke venue tuh wah udah demam apa gimana segala, sih ya kan. I know. Tapi but I was playing for my country, so tetap aja stuck it up, main, dan itu selesainya sampai 5 jam malah. Did you win? I drew. You drew. Nah itu sebenarnya gini, itu kan ada 4 papan, 4 board ya kan. Iya. Nah board aku itu udah kelihatan remisnya itu dari awal-awal lah, ya. But I'm carrying my team. Aku nggak mau finish duluan sebelum melihat hasil teman-teman. Oke. Oh, paham. Karena mungkin aja kalau kita situationnya itu kita down, ya kan, 3 papan lagi kita down, ya kan, mungkin aku akan force papan aku supaya walaupun itu remis aku force terus supaya bisa menang. Tapi kalau nggak menang pun, misalkan kalau remis, jadi gini, apa namanya logikanya, kalau aku remis pun tim kalah, mendingan aku force terus biar sampai supaya ada chance untuk menang, ya kan. Kalau mungkin aku menang, tim bisa remis juga, skornya 2-2, dan itu kejadian. Tim aku udah mau remis ini kan, tapi aku ngeliat posisi 3 papan lagi, wah, it doesn't look good, ya kan. Dan aku decide to keep playing. Lalu 2 papan itu ada yang kalah, ya kan. 1 kalah, 1 remis atau bagaimana. Dan nggak ada chance, sudah begitu nggak ada chance baru aku oke, let's make a draw. Nah kalau udah, karena udah 2,5 kalau nggak salah poinnya untuk lawan, ya kan. But that's contoh my dedication to country. Banyak inilah suka dukanya. Was it the worst case that ever happened in your career or Health-wise? apa? Health-wise ya. Health-wise ya. Ya, kalau Itu paling parah. Itu paling parah. Karena sebelumnya selalu kalau misalkan separah-parahnya pas kena demam atau apa, itu pasti akan minta reserve untuk gantiin atau buy, forfeiting myself. Forfeiting. Dan ada waktu itu pernah kena kayaknya pernah kena demam yang sama waktu itu main waktu di Iceland. Iya. Itu dekat Tangerang kiri. Dan itu lagi dingin-dinginnya, itu sekitar 0 derajat lah. God. Tapi karena itu kita mainnya istilahnya open tournament, ya kan. Jadi kalau ingat aja kalau di tenis, ya kan. Tenis kan banyak tuh kayak open tournament, ya kan. Nah, I'm carrying myself only. Jadi, nah di situ ada benar-benar demam lagi, demam sampai 3 hari aku nggak main. Tapi nggak masalah, namanya tuh hanya nggak kena pairing aja di komputer. Oke. Tapi begitu, I wanna come back, bilang ke organizer dan akan di pairing lagi. Tapi itu benar-benar juga sama, casesnya hampir sama. Demam tinggi, terus batuk, pilek dan lain sebagainya. Kak, kalau ikut turnamen gitu, pas lagi bawa nama sendiri itu ada sponsor atau kayak modal sendiri atau Hampir 100% modal saya sendiri. What the? Why? I'm sorry. Why? Including the last tournament that I just played, where I got the top 9 position in the world di New York kemarin over Christmas and New Year's. Itu semuanya self-funded. But you carried the country. Yes. No, and this is another example of my dedication. So not only about my health, but also my money. Tapi ada federasinya kan? Ada, cuma memang mungkin ini ya bisa ditanyakan ke instansi tertentu lah, ya kan. Karena memang waktu itu I just love the game. Makanya ya I fund myself, I flew there by myself, ya kan. And then thank God aku dapat peringkat 9 dunia. Peringkat 9 dunia coy. 9 dunia ya. Peringkat 9 dunia. Sorry Kak, itu catur nih. catur nih. Kategori perempuan atau cowok cewek? Perempuan. Itu perempuan. Nah, di babak terakhir, di babak terakhir itu kalau aku menang, aku juara dunia loh. Itu. Babak terakhir kalau aku menang, aku juara dunia. Jadi itu penentuan banget. Aku remis, itu mungkin peringkat 3 atau 4 lah. Aku kalah, jadi peringkat ke-9. But I was there, very very close. Very close. Yeah. Itu number 1 ya. What mistakes that you made? Kalau masih ingat. It was Is it small one or kayak big? Kita kan main catur cepat, Yeah. ya kan. Jadi waktu timernya tuh udah seconds away lah.
from zero. Jadi aku ada blunder dan kebetulan dia ngelihat blundernya, ya kan cepet banget mainnya kan kita. Dan she converted it well. Oke. But she was already like a former world champion herself. Oh, I'm sure. Jadi dia memang udah levelnya, and this is her second title. Gak disponsorin ya? Gak disponsorin, peringkat 9 dunia ya. Pakai duit sendiri ya, until today. Until today, I think no one knows about it. I mean, of course people know, but yang Pernah coba fans-fansku tahu lah, fans-fansku tahu. Pengen bacot banget lagi. pernah coba approach Pengen nggak bacot dengan banget nih. federasi atau government siapapun itu, pernah coba approach nggak? Approach gimana caranya maksudnya? Ya, Gemiren udah banggakan nama Indonesia dan lain-lain. Next kalau mau ini butuh funding atau apapun itu ke, aku nggak tahu ke siapa ya, federasi yang tadi kok Yuka bilang maybe. Okay, just want to make the record straight. Aku kesana itu kan bukan untuk cari, istilahnya cari uang, ya kan? And I know if I was not getting any appreciation, I'm fine with it because I'm doing it for my country anyway. But you're Tapi gak semua orang bisa kayak gitu. Ya itu PR untuk kita semua sih, ya kan. Tapi ya karena gini loh, kalau misalkan kita nunggu bola terus, Nggak akan maju. kita nggak akan maju. Jadi aku harus jemput bola, ya karena ya itu tadi kalau nunggu bola mau sampai kapan gitu. Kalau aku nunggu bola aku nggak akan peringkat 9 dunia loh. Iya. Ya. Dan this is fine because apa namanya, I'm just patting myself on the back like you did well, you know. of course you did. You did Terima well. kasih banget sih Kak, kalau begitu kan berarti pecatur-pecatur yang masih muda sekarang bisa ngelihat mungkin ada role modelnya kayak Kairen gitu kan, jadi ngasih inspirasi buat banyak para pecatur di Indonesia. Mudah-mudahan. Pasti dong. Sorry? Mungkin kenal dengan pecatur negara lain kan? Oh pasti. Ya, di negara lain itu kayak Gemiren ini kayak dapat sponsor atau dukungan dari pemerintahannya atau enggak? Iya, depends on the country. Tergantung negaranya. Kayak kalau misalkan kita ambil contoh negara yang paling banyak sponsornya sekarang itu India. Ya, India. Ya kan karena memang juara dunia terakhir pun dari India, ya kan. Itu dia istilahnya sponsor dari tingkat RT pun udah ada sampai tingkat yang dunia gitu. Jadi ya miris juga sih kalau pas ngelihat contohnya ini kan kayak 180 derajat banget ya. Begitu aku kalah, ya kan, lawanku menang yang kebetulan dari India, and then after that I read all the news about her, how the country, the president, the prime minister received her, welcomed her into their offices. Ya aku ya agak enak ya gitu. Mereka diterima presiden, diterima prime minister gitu, dan otomatis nggak kosongan, ya kan. Jadi ya apa ya? Negara lain mungkin yang Gemiren tahu, maksudnya apakah hanya India saja atau banyak negara yang mensupport atlet caturnya? Itu tadi depends on the country ya. Kalau misalkan apalagi ya, banyak Kayak di Eropa gitu. di Eropa ya pastilah, karena kan banyak first world countries juga kan dari Eropa, ya kan. Magnus Carlsen sendiri aja dari Norwegia kan, nomor satunya. Okay, so by that being said, kalau misalnya orang buat sponsoring gitu, berarti itu sponsornya cuma akomodasi aja kan basically? No, it's Apa atau ada hal? flights, accommodation, like allowances, like daily allowances. Daily allowances. Itu kemarin mahal loh, New York. Of course. Di Christmas dan New Year itu kan. Of course. Iya. Yeah. Dan Jajan harian. Oh. Sama orang kabupaten. Orang kabupaten. Sorry, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Katanya ngapain? Dia bisa. Allowances apa? Emang nggak tahu. Enggak apa-apa. Sorry. Makanya masih sistem barter Kak. Iya. Di Jember masih barter semuanya. Iya, sorry. Kita naik kuda emang, pakai belangkon gitu. Yeah, jadi kan kayak the accommodation is like the flight tickets, and of course place to stay, allowances and everything kayak gitu, kayak termasuk medical check up and everything. Ya udah pasti Kayak registrasi gitu, turnamen. registrasi. Oke. Registration. Tingkat dunia tuh berapa sih registration
registrationnya, harganya? Kalau kayak gitu sih biasanya enggak ya. Biasanya enggak ada registration. Cuma kemarin itu murah kok, cuma 50 USD. It's just to bind. Oh, iya cuman Cuma ini aja supaya ya kamu ya it's almost nothing. It's almost nothing karena organizer juga udah tahu, hey, gue bikinnya di New York ya kan. Everything is so expensive here. Jadi nggak mau burden itu ke pemainnya. Tapi ada hadiahnya mah. Hadiahnya ada. Tapi itu tadi kalau kita ngarepin Compare. hadiah kan berarti harus mainnya bagus banget Iya, dan iya. dan maksudnya orientasinya kan berarti di uang, ya kan. Padahal saya kesana oke, I just wanna enjoy my chess. If I play well, thank God. If I don't, that's fine. Ya kan? Oke. So Maka habis ini akan disponsori oleh YB Chess. gue tuh YB Chess tuh YB Chess tuh gue. Coba kak berapa sih kira-kira kayak kemarin ke New York gitu habis berapa sih Total. iya in total ya include harian makan Flights, daily makan, ya tempat whatever tinggal, medical udah gaya lu Iya, kemarin Cendra mata. ada dan berapa hari di sana seminggu. oke Minggu, oke. how much that you spend in a week for that for everything For everything ya. 10K? Dari flights juga ya. yeah everything Flights. everything I think it's close to 10,000. 10K. 10 Yeah. brands. Maybe not 10,000 but maybe close to it. ya. 160 juta. 170 juta. oke kak Oke, berarti next trip akan dibayar sama YB Chess. Ya. oke kak 170 juta ya. Turnamennya dalam Buat main catur. dalam setahun itu biasa berapa banyak, Pak? Nah, turnamennya itu dalam setahun itu sebenarnya sih nggak putus-putus, selalu ada karena sekarang ini saya lebih ke commentary, chess commentary ya. Jadi saya lebih banyak kasih komentator, jadi komentator. That's part of the reason why I'm leaving next month ke ke Amerika lagi. again for the tournament or cuma emang kerja buat comment Ada untuk bikin kayak host dan commentary kayak gitu. Oke. Jadi dan itu Bang Arab itu yang digunakan untuk fund myself. Oke. Jadi harus ada sistem barter. Karena kalau main terus itu kan kita istilahnya ngebuang terus. Terus, ya keluar kan? duit terus, ya. Sedangkan harus ada income dong. Pasti. ya kan? Nah income-nya ya, ini banyak nih ya. Ini sekalian aja mau curhat ke semuanya ya kan. Kan baru aja 2024 kan ada PON tuh. Ya. Ya kan? Yeah. Pon Sumut. PON Aceh Sumut, Iya, Aceh Sumut. Aceh Sumut. Mereka share hosting places-nya kan. Nah, kebetulan catur di Sumut. Anyway, banyak tuh begitu aku main di PON ya kan, komennya tuh pedes-pedes netizen. Woi. Masih aja main di PON terus. Oh maksudnya karena tingkatnya udah lebih di atas, Iya. kenapa masih main di PON? That's right. Kok masih aja main di PON, udah GM, udah gini-gini, kasih dong yang muda gini-gini. But they don't know the truth, right? The truth is, The truth is, if I don't play this type of tournament, how do I find myself? Dapat duit dari mana? Right? kok pengen bacot banget. Iya, setuju. Nah, tapi kan aku balikin lagi ke catur. Yang untung di sini siapa? Negara. Wah, atletnya ada peringkat 9 dunia, ya kan? Balikin lagi ke catur. Nanti ada misalkan event seperti itu lagi aku main dapat uang lagi, balikin lagi ke catur. Ya udah, cycle-nya begitu aja. Nah, ya begitulah sistemnya ya kan? Sure. Tapi pas kemarin peringkat 9 dunia dari pemerintah sini ada tanggapan apa nggak Pak? Sama sekali belum ada. Yo halo. Sorry banget. Baru tahu ini demi Kayaknya apapun kalau betul. misalkan kalau ada yang mau sponsorin gitu kan, berarti kalau bisa dikasih pilihan bisa fokus main chess doang, nggak bakal ngakuin komentarnya dan lain segala macam, itu cuma buat funding doang kan sebenarnya. Itu buat funding dan I think it's also part of my soul karena chess itu kan itu bukan pekerjaan lagi sih ya, itu it's a part of my soul. Aku suka komentator juga ya dan kebetulan if you're doing what you love you're not working at all. Right? Betul, tapi in my opinion kalau misalnya kayak Ren tidak memikirkan dari sisi foundingnya, keuangannya, sponsorshipnya, dan sudah ada, and you're just only focusing on the tournament, I think you'll be better. Yeah, you can play better and better. The thing is di catur itu kan bukan hanya turnamen, kita harus latihan. Oke. And that also costs a lot. Jadi kemarin Elaborate. Oke, latihannya di mana, ngapain, apa? First we have to hire a trainer.
Nah, trainer itu kan butuh apa kita You are not a, kayak mana? Kok udah jago? Masih ada trainernya? Masih ada. Masih ada. Nah, yang trainernya ini yang jagonya juara kayak dunia gitu. pun masih ada trainernya. LeBron James punya pelatih. Gue nanya. Iya, maksudnya pelatihnya berarti GM juga atau gimana? Iya, biasanya game juga. Itu biasanya game yang udah nggak aktif ya kan, dan udah retire, tapi ya itu sudah ada panggilan untuk jadi pelatih atau trainer ya kan, dan mereka ngerti lah cara-caranya. Beda, pokoknya settingan otaknya tuh beda. Beda ya, beda. Cara ngelihatnya beda ya. Beda. Sorry Kak, itu bukannya ada sekarang tuh udah komputer yang bisa analisis gitu ya? Nah itu jadi bahan bantuan si trainer itu tadi, istilahnya memanusiakan komputer lah. Oh, dia analis jatuhnya. Iya, jatuhnya analis. Jatuhnya analis. Memanusiakan komputernya. Right. Jadi supaya apa yang computer suggest itu kita bisa cerna secara human gitu loh. Karena kan sering kan ada langkah ini, sering kan maksudnya kalau main di chess.com atau di chess gitu kan. Kenapa? Oh ini yang paling bagus, tapi kenapa gitu kan. Iya. Dan kebetulan level kita pasti agak lebih tinggi lagi dan langkahnya juga lebih sulit lagi. Yang biasa kita tahu tuh kenapa itu terjadi tuh bisa 15 langkah kemudian baru kita ngerti gitu. Tapi kan proses of thinkingnya itu kan kita harus ngerti. Nah itu dibantu oleh trainer. Nah nambahin yang tadi, Kak Iren berarti pertama kali main tuh belum ada komputer yang kayak sekarang ya misalnya. Nah katanya tuh saya pernah baca tuh kalau misalkan chess player yang sekarang tuh udah gak, bilangnya gimana ya, udah gak terlalu manusia gitu loh karena terlalu ngikutin komputer. Itu setuju gak? Ya setuju sih. Itu part of the world. Sekarang kalau nggak ngikutin komputer ya kita ke belakang. Is it a good thing? Well, for the development of chess, probably yes. Karena kan kita makin lama akurasi makin bagus, ya kan? Makin lama akurasi makin bagus. Cuma untuk segi entertainmentnya mungkin jadi kurang, ya kan? Karena kan wah akurat bener ini, padahal kan kita maunya dia blunder, ya kan? Ya, tapi ya masing-masing sangat akurat sekali karena bantuan komputer itu tadi. Gimana? Niat ini nambah ilmu di catur? I love chess. Bagus kan untuk apa? Dari kecil, iya dari kecil. Cuman nggak yang kayak didalemin banget gitu apa segala kayak ini. Mainan aja. Hari ini aja, tadi pagi kita baru sentuh catur yuk gitu sama Gary berdua gitu biar nggak bego-bego banget gitu sengaja tadi pagi itu. Tapi kalau suka banget. Ya. So I mean gue bingung sih, gue di satu sisi seneng dapat ilmu apa segala dan juga dapat insight juga, cuma masih kesel kali ya soal sponsorship dan lain-lain. Nyata di satu sisi ini masih nge-carry nama country, tapi yang country-nya kagak ngapa-ngapain gitu. Halo, tolong banget nih. Halo, masa gua lagi? Halo. Gitu. Jadi kayak ya semoga dengan dari tadi 100.000 orang dan sekarang 80.000 apa segala, semoga bisa nyampe ke telinga mereka lah. Nyampe mah nyampe. Gue yakin nyampe. Iya, pasti nyampe sih. Nyampe ya. Cuman gue lebih berharap bisa nyampe ke orang-orang yang mungkin ya mau mensponsori dari sisi brand atau apapun itu. Gak apa-apa dong Kak. Welcome. See, very welcome tuh. Oke, brand pertama YB Labs. Sepertinya iya. Sepertinya. Tapi aku baru tahu loh Kak, sumpah mati baru tahu. Benar-benar ini udah maksudku udah rahasia umum. Bukan, untuk orang-orang mungkin wah kok gitu ya gitu. Tapi kalau untuk aku udah biasa karena memang dari kecil ini yang dilakukan. Yaitu that's not right. Udah the whole career udah semua emang begitu berarti ya. Dari kecil terus gede. Iya, kita memang ada beberapa turnamen biasanya paling satu per year yang disponsori. Karena kan contohnya nih, kita kan mau main di Thailand. SEA Games this December. Okay. Biasanya kalau kita ada multi event yang dibiayai oleh negara, itu kita dapat satu tryout keluar. Biasanya minimum satu tryout lah keluar. Nah itu ya itu aja yang dibiayai. The rest of everything bayar sendiri. Gue kesel banget dengerin sumpah gitu. Yang dibayarin berarti levelnya baru SEA Games tuh Kak? No, kayak misalkan aku main Asian Games juga, multi event. Atau misalkan kita sorry, ini ngomong sendiri aja Pak. Ya hanya sebatas itu aja. Nah, tapi kan ya masa mau main satu turnamen per tahun sih, ya kan? Iya. Makanya lebih ya dong, udah. iya. Makanya ya
tiap ada tabungan ya udah kita plan kemana, aku plan kemana ya kan, ya cari yang sesuai dengan budget istilahnya dan sesuai dengan kelasnya, ya everything lah, semuanya masuk ke consideration gitu. Actually, gue bisa mengerti sedikit sih, karena ya kayak WG aja gitu, kayak Virginius gitu, manggung di luar, ngibarin bendera Indo gitu, Tomorrowland lah, dimanapun gitu, ultra musik apa segala. Mereka tuh nggak ngasih itu full gitu, beda. Semuanya tuh bayar sendiri, semuanya tuh bayar sendiri juga gitu. So I can understand, because I love to doing it. Yeah. Makanya gue keluar duit gitu. Tapi di satu sisi, gue ngibarin bendera Indo nih. Musisi Indo main di Tomorrowland, main di sini. Iya gitu. Iya, Bang Arab sama Virginius keren loh. Thank you, ya. Keren. Thank you. Ya gitu, jadi ya maksudnya paham juga sih. Kemana ya mereka itu ya? Saya nggak lihat ya. Lihat nih. Iya kan? Lihat mah lihat. 2.000 loh, 100.000 tadi loh. Lihat mah lihat. So we just want to say thank you so much for the chance today to play with you. Itu Sebuah kehormatan. ini anak-anak nggak ada yang percaya kalau hari ini bisa main sama kakak. Oh, ya? Sumpah. It was my idea, waktu itu random doang aku, dan ternyata direalisasikan sama tim produksi. So Keren. sama Ini, kudos untuk Mbak Aya nih. oh ya. DM-nya nggak berhenti. Nggak berhenti dia? Kak Iren, please lihat DM-ku. Kak Iren, akhirnya aku lihat, oh oke. Di spam. Thank you banget, Raya ya. Thank you banget Kak untuk Raya. waktunya udah nyempetin, dan semoga Makasih. dari live ini, yo sponsor, let's just do your thing, oke? Kata-kata dulu dong. Oh iya, Lu kata-kata hari ini. siap Kak Iren kan? Kak Iren di sini kita biasa kalau gestar tuh ada kata-kata hari ini, nggak apa-apa duduk aja. Kata-kata ini, oke. Sebelah sana. Sebelah sini ya, sebelah sini. Oke. Ini, Sebelah sini ini, ya ini. Oke. Kak Iren. Apapun itu. Kak Iren kata-kata hari ini dong. Love what you do and be passionate about it. Oke. Passion juga butuh sponsor kali. Mana ini? Passion mulu makan emping. Gila lu. Sekali lagi thank you Kak Iren. Kesenangan.